وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhan, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Ya Tuhan, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Barang siapa mengikutiku, maka orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa mendurhakaiku, maka Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Fadoli yang telah melantunkan surat Ibrahim ayat 35. Untuk selanjutnya mari kita sama-sama simak pengajian Ahad Subuh yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Abdul Khalik Rasyid MA yang akan membawakan Zulhijjah dan keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kami persilakan dengan waktu sampai pukul 5.45, dilanjutkan nanti dengan sesi tanya jawab sekitar 15 menit. Jadi kita akan selesai pukul 6 tepat. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal fajri wa layalin 'ashr. Shadaqallahul azim.
Yang kami muliakan segenap pengurus DKM Masjid Al-Dzikri, yang saya muliakan para alim ulama, para hujjaj, asatidz wal ustadzat, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hari ini atau pagi ini kita masih diberikan rahmat dan kesempatan untuk hadir di rumah Allah yang mulia, melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan langkah kita, ibadah kita yang telah dan yang sedang serta yang akan kita lakukan, seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan duduk kita di tempat ini dinilai ibadah karena kita beriktikaf di dalam masjid yang mulia ini. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk pengikut beliau, umat beliau yang kelak memperoleh syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, Dzulhijjah dan keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Tema ini kami angkat karena saat ini kita sudah berada pada hari yang ketiga, ya. Tanggal 1 Dzulhijjah itu jatuh pada hari Jumat, kemudian Sabtu dan hari ini adalah kita hari yang ketiga di bulan Dzulhijjah. Bapak dan Ibu sekalian, ayat yang saya kutip di dalam surat Al-Fajr, wal fajri walayalin ashar, merupakan bentuk qasam, bentuk sumpahnya Allah. Allah seringkali bersumpah dengan ciptaannya. Bahkan Allah juga bersumpah dengan tempat. Misalnya di dalam surat At-Tin, wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Wa hadzal baladil amin adalah sumpah dengan tempat. Nah, juga Allah bersumpah dengan waktu. Hampir seluruh waktu dijadikan sumpah oleh Allah. Misalnya tadi wal fajri walayalin ashar, wal laili wan nahari, wal asri, semua itu adalah bentuk sumpah Allah menggunakan waktu. Kalau kita membaca di dalam kitab atau di dalam buku-buku yang membahas tentang ulumul Quran, misalnya Imam As-Suyuti di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, beliau mengatakan ada dua alasan kalau Allah bersumpah dengan ciptaannya. Alasan yang pertama adalah li fadlihi, dan alasan yang kedua adalah wa manfaatihi, liman faatihi. Jadi Allah jika bersumpah dengan ciptaannya seperti waktu, maka alasannya karena waktu itu memiliki keutamaan dan mempunyai manfaat yang begitu besar kepada umat manusia. Termasuk ketika Allah bersumpah dengan wal fajri walayalin ashar. Sedangkan Al-Imam Dr. Mana'ul Qattan di dalam kitabnya Mabahith fi Ulumil Quran, beliau mengatakan bahwa jika Allah bersumpah dengan makhluknya, maka itu artinya menunjukkan pada keagungan dan keutamaan yang dijadikan objek sumpah oleh Allah. Nah, sekarang kalau Allah bersumpah dengan wal fajri walayalin ashar, demi waktu fajar dan 10 malam, apa artinya ini? Nah, yang perlu kita ketahui walayalin asharnya dulu.
10 malam yang dimaksud dalam ayat itu 10 malam yang mana? Apakah 10 malam di bulan suci Ramadan? Apakah 10 malam di bulan Muharram? Apakah 10 malam di bulan Dzulhijjah? Salah seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Abbas, menyatakan bahwa 10 malam yang dimaksud dalam wal fajri walayalin ashr adalah 10 malam di awal bulan Dzulhijjah yang sekarang ini kita berada. Apakah cuma malamnya? Ya, kalau kita kembali kepada kaidah usul fikih, maka kalau yang disebut malam itu namanya menyebutkan sebagian, yang dimaksud adalah seluruhnya. Dzikrul ba'd wa iradatil kul. Menyebutkan malam saja, tetapi berarti bukan hanya malamnya yang mulia, tapi juga harinya. Artinya 10 hari di bulan Dzulhijjah ini yang dijadikan objek sumpah oleh Allah. Berarti kalau gitu 10 hari di awal bulan Dzulhijjah inilah 10 hari yang memiliki kemuliaan. Apa kemuliaan yang ada di bulan Dzulhijjah ini? Paling tidak ada 2 peristiwa. Dan peristiwa itu juga berkaitan dengan baginda Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Pertama adalah peristiwa atau pelaksanaan ibadah haji yang puncaknya terjadi pada tanggal 9 Dzulhijjah. Lalu yang kedua, tanggal 10-nya hari raya Idul Kurban, di mana di sana juga kita melaksanakan salah satu ajaran, salah satu syariat yang diawali dan dimulai oleh baginda Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. 2 hal ini yang menjadikan kemuliaan bulan 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Yang pertama adalah peristiwa wukuf yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang tahun ini atau yang saat ini berkesempatan untuk menunaikan ibadah haji, di mana ketika mereka berkumpul di Padang Arafah, Allah Subhanahu wa taala menurut riwayat Imam Ibnu Abbas bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sana disebutkan idza waqafu bi Arafata wa dajatil aswat bihajatihim. Kata Rasul, ketika jamaah haji, ketika saudara-saudara kita yang saat ini memiliki kesempatan untuk menunaikan ibadah haji, lalu mereka berwukuf di Padang Arafah, wadajatil aswat, dan bergemuruhlah suara-suara karena mereka memohon hajat kepada Allah, memohon kebutuhan-kebutuhan mereka, berdoa, ada yang membaca Quran, ada yang bertasbih, ada yang bertahmid, ada yang bertakbir, ada yang berzikir-zikir lainnya, lalu memanjatkan doa, permohonan pada Allah. Macam-macam doa yang mereka panjatkan, bahkan kadang-kadang ada orang yang hanya fokusnya meminta kesejahteraan dunia. Maka dalam surat Al-Baqarah, dalam rangkaian surat ayat-ayat haji, misalnya di sana disebutkan, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Kata Allah dalam rangkaian ayat haji, bahwa di antara mereka orang-orang yang meminta kepada Allah hanya difokuskan pada permintaan kesejahteraan dunia. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya. Tapi mereka tidak ingat, mereka tidak meminta untuk kesejahteraan di akhirat. Oleh karena itu, wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Di akhirat mereka tidak memperoleh bagian apa-apa. Nah, oleh karena itu ayat itu dilanjutkan oleh doa yang biasa kita baca setelah sholat, yang disebut atau yang diistilahkan doa ini sering disebut dengan doa sapu jagat. Apa doanya? Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Inilah doa yang oleh Allah diajarkan dan diabadikan oleh Al-Quran
agar kita di dalam berdoa itu tidak timpang. Tidak hanya memikirkan kesejahteraan yang sesaat, yang sebentar, yaitu hanya sejahtera di dunia. Tapi kita mesti juga meminta kepada Allah sejahtera dunia, juga sejahtera di akhirat. Apa itu sejahtera dunia dan sejahtera akhirat? Kita bisa misalnya kalau kita mengutip tafsir yang ditulis oleh Dr. Ali As-Sabuni misalnya, atau tafsir yang ditulis oleh Ismail bin Kathir di dalam tafsir Al-Quranul Azim. Misalnya bahwa kesejahteraan dunia itu bisa terjadi atau orang bisa sejahtera di dunia ini manakala dia memiliki 4 hal. Yang pertama adalah as-sihhatu wal afiyah. Sehat afiat. Sehat jasmani, sehat rohani. Yang kedua adalah ar-rizqul wasi'. Rizkinya luas, rizkinya mengalir terus. Kalau sehat, kalau rizkinya sempit, rizkinya susah, ya belum sejahtera. Jadi sehat wal afiat, kemudian ar-rizqul wasi'. Lalu yang kedua az-zaujah al-hasanah. Punya pasangan, kalau suami punya istri yang solehah, istri punya suami yang soleh. Yang nanti kita di dalam keteladanan Nabi Ibrahim nanti kita akan bahas juga tentang soleh itu bagaimana. Lalu yang keempat adalah memiliki hubungan yang baik dengan sesama umat manusia. Bayangkan kalau seandainya 3 ada, tapi hubungan dengan sesama umat manusia tidak baik, tidak harmonis, waduh susah kita hidup. Maka keempat-empatnya ini harus dimiliki oleh kita. Kalau ingin sejahtera di dunia ini, maka 4 ini yang harus ada. Jadi sehat, ya kan? Kemudian banyak duit, kemudian punya pasangan yang baik, punya hubungan yang harmonis. Salah satunya tidak ada, membuat kita susah. Sehat, kemudian punya pasangan yang baik, tapi duit susah. Atau sehat, punya duit banyak, pasangannya nggak baik. Wah, juga bikin pusing juga. Wa fil akhirati hasanah. Kemudian apa pilar-pilar yang bisa menyebabkan kita hasanah di akhirat, sejahtera di akhirat? Yang pertama adalah diampuni dosanya oleh Allah. Yang pertama al-amnu minal faza'il akbar. Yang pertama al-amnu minal faza'il akbar. Terhindar atau selamat dari huru-hara ketika terjadi hari kiamat. Karena hari akhirat itu nanti dimulai dengan terjadinya hari kiamat. Kemudian yang kedua adalah diampuni kesalahannya oleh Allah. Lalu yang ketiga, dukhulul jannah, masuk ke dalam surganya. Lalu yang keempat, an-nadhru ila wajhillahil karim. Nanti ketika sudah masuk surga, melihat kemahakuasaan atau melihat, kalau disebut di situ an-nadhru ila wajhillahil karim, melihat wajah Tuhan, sosok Tuhan kira-kira. Nah, ini terjadi perdebatan, terjadi ada perbedaan pendapat. Apakah bisa? Tapi surat Al-Qiyamah mengatakan begitu. Kalla idza balaghatit wujuhum yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ila rabbiha nadhirah. Mereka wajahnya berseri-seri karena melihat Tuhannya. Itu. Nah, tetapi persoalan melihat ini nanti persoalan teologi dan persoalan yang perlu dibahas lebih panjang lebar. Tapi yang pasti bahwa kesejahteraan akhirat itu mesti memiliki tadi itu, yaitu al-amnu minal fazail akbar, kemudian diampuni kesalahannya, kemudian diampuni kesalahannya tentunya dia dalam pelaksanaan atau dalam hisab, ketika dia hisab diperhitungkan, dia dihisab dengan cepat sekali.
Kemudian dukhulul jannah an-nadhru ila wajhil. Dan yang terakhir waqina adzabannar. Tentu saja kalau kita sudah termasuk orang yang taisirul hisab, masuk dalam surganya, maka qina adzabannar sudah pasti terhindar dari api neraka. Nah, inilah doa yang dipanjatkan oleh kita semua. Kita kembali kepada Ashrul Dzulhijjah tadi. Jadi ketika mereka para jemaah haji yang berkumpul di padang Arafah itu melantunkan ayat-ayat sucinya, berzikir, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, pada saat itulah kata Ibnu Abbas berdasarkan riwayat dari Rasulullah, bahallahu malaikatahu, Allah membanggakan mereka kepada para malaikatnya dengan berfirman, ya malaikati wa ya sukkani samawati sab', wahai malaikat-malaikatku, wahai penduduk langit 7 lapis langit, ama tarawna ila ibadi, tidakkah kalian menyaksikan, tidakkah kalian melihat hamba-hambaku ya'tuna min kulli fajjin amik, atuni min kulli fajjin amik, mereka datang dari segala penjuru muka bumi ini semata-mata memenuhi panggilanku. Qad anfaqul amwal, mereka telah menafkahkan, membelanjakan hartanya. Ya, kalau sekarang ibadah haji untuk biaya ongkosnya saja, ONH-nya saja minimal 36 juta. Belum untuk sangunya, untuk biasanya didahului dengan walimatus safar dan sebagainya. Ya bisa habis 50-an lah. Ya kan? Bisa 50 juta, 45 juta. Itu uang yang segitu banyak yang kadang-kadang didapat dengan susah payah. Ya, buat orang-orang di kampung-kampung itu dia mesti nabung selama ada yang 20 tahun. Ya kan, kita lihat di diliput di televisi itu ada yang nabung 30 tahun. Ada yang orang yang hanya jualan daun pisang, ya. Tapi dia menyisihkan begitu banyak. Ini yang dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka telah mengeluarkan hartanya segitu banyaknya hanya demi untuk memenuhi panggilanku. Qad anfaqul amwal wa at'abul addan. Mereka juga bersusah payah, bercapek-capek, coba bayangkan. Ya, meskipun naik pesawat dari Indonesia ke Saudi Arabia, tapi kalau 9 jam, 10 jam ya capek juga gitu. Artinya orang haji itu fisiknya dikuras, betul-betul dikuras habis, dan terutama mulai tanggal 8, 9, 10, 11, 12 Dzulhijjah itu tenaga mesti harus ekstra kuat ya, karena pada saat itulah puncak-puncaknya pelaksanaan ibadah haji. Lalu ketika Allah sudah membanggakan demikian, kemudian Allah mengatakan, ketahuilah fawa'izzati wa karomi, demi kemuliaan dan keagunganku, kata Allah, aku ganti langkah mereka menuju ke sini, aku ganti setiap langkah dengan kebajikan, dan aku keluarkan mereka dari dosa-dosa mereka kayaumi waladathu ummuhum, seperti pada hari di mana mereka dilahirkan. Inilah keuntungan atau kemuliaan bagi mereka yang memiliki kesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Tentu untuk kita yang tinggal di tanah air juga ada. Bukan hanya untuk mereka yang saat ini berkesempatan untuk pergi haji, tapi untuk kita yang di tanah air juga memiliki kesempatan yang sama, kesempatan yang baik di dalam bulan Dzulhijjah ini. Apa itu? Yang pertama adalah kita melaksanakan ibadah puasa sunnah, yaitu puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian melaksanakan Idul Kurban. Kemudian melakukan kebajikan-kebajikan lainnya, sekecil apapun kebajikan yang dilakukan di bulan Dzulhijjah ini, oleh Allah diberi kebajikan yang luar biasa. Misalnya di dalam hadis Rasulullah SAW ada hadis yang menyatakan begini, ma min ayyamin, tidak ada hari-hari, ya, al-amalu sholihu, amal soleh, fihinna yang dilakukan di
bulan Dzulhijjah itu di 10 hari ini ahabbu ilallah, lebih dicintai, lebih disukai oleh Allah min hadhil ayyam, dari hari ini, hari-hari ini. Maksudnya hari-hari 10 hari ini. Jadi kata Rasul, tidak ada amal-amal soleh yang dikerjakan di dalam 10 hari bulan Dzulhijjah lebih dicintai oleh Allah dibandingkan amal-amal yang dilakukan di luar itu. Nah, oleh karena itu ada ulama yang memahami kalau begitu puasa sunnah di bulan Dzulhijjah itu dimulai dari tanggal 1. Karena berdasarkan hadis yang ini, yang sifatnya umum. Amal soleh itu kan apa saja? Apakah sedekah, apakah puasa, apakah baca Quran, apakah macam-macam. Maka ada yang memahami 10 hari. Misalnya di dalam kitab yang ditulis oleh Hasan Asy-Syakir, Muhammad bin Hasan Asy-Syakir, itu beliau mencatat ada beberapa hikmah orang yang berpuasa di hari-hari 10 hari di bulan Dzulhijjah ini. Kata Ahmad Asy-Syakir mengatakan bahwa orang yang berpuasa di hari-hari 10 Dzulhijjah ini, mereka antara lain akan mendapatkan keberkahan dalam hidupnya, dijaga keluarganya atau dilindungi keluarganya. Kemudian kelak ketika sakaratul maut, dia akan dimudahkan, diringankan dalam sakaratul mautnya. Misalnya seperti itu yang diungkapkan oleh Syekh Muhammad bin Hasan Asy-Syakir. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, jadi buat kita yang berada di tanah air, untuk hari-hari ini kita juga mempunyai kesempatan yang baik, antara lain adalah melakukan kebajikan-kebajikan yang banyak sekecil apapun di bulan Dzulhijjah ini, terutama puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah yang memang oleh Rasulullah SAW disebutkan bahwa puasa tanggal 9 Dzulhijjah yang jatuh nanti kalau kita mengikuti perhitungan pemerintah, karena pemerintah menyatakan tanggal 1-nya Jumat kemarin, maka tanggal 9-nya akan jatuh pada hari Sabtu yang akan datang. Rasulullah mengatakan bahwa puasa tanggal 9 Dzulhijjah atau yang disebut dengan puasa sunnah Arafah itu adalah yukaffiru as-sanah al-madiyah wal baqiyah, dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan kita 1 tahun yang lewat dan 1 tahun yang akan datang. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, ini keuntungan buat kita. Oleh karena itu Allah menyatakan wal fajri walayalin ashr, 10 hari dan 10 malam awal bulan Dzulhijjah ini memiliki keagungan yang luar biasa buat kita umat manusia, umat Islam. Apa sih Dzulhijjah itu? Kalau dari segi bahasa, Dzulhijjah itu terdiri dari 2 kata dzu dan al-hijjah atau al-hujjah. Dzu artinya yang memiliki, hujjah itu artinya argumen, hujjah juga artinya menuju. Misalnya kalau kita mengucapkan hajjaitu ila amakinil muqaddasah, aku menuju ke tempat-tempat yang disucikan. Atau bermakna hujjah. Hujjah itu artinya argumen. Misalnya hajjaitu bil Quran was sunnah, aku berhujjah, berdalil dengan berdasarkan Quran dan sunnah. Itu artinya hujjah juga. Kalau kata hujjah diawali atau disertai, hujjah disertai dengan huruf jar, misalnya an, misalnya hajjaitu anil ma'asi, maka artinya menghindar. Aku menghindar, aku menjauh dari perbuatan-perbuatan maksiat. Itu sebabnya Bapak dan Ibu sekalian, ini filosofinya, buat orang yang pergi haji atau buat kita juga, hendaknya terutama buat orang yang pergi haji itu, di sana dia ada larangan, ya, larangan untuk melakukan hal-hal yang spesifik yang tidak boleh dilanggar oleh mereka. Misalnya di dalam surat Al-Baqarah, faman faradha fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Orang yang berhaji itu dilarang melakukan rafas, kata-kata mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata jorok. Wala fusuq, tidak boleh berbuat fasik. Wala jidal, tidak boleh berbantah-bantahan, bertengkar dan sebagainya dan sebagainya. Ini filosofi mengapa ibadah haji yang diperintahkan oleh Allah itu terjadi di bulan, utamanya puncaknya adalah di bulan Dzulhijjah. Kemudian
kita semua juga hendaknya di dalam melaksanakan syariat Allah, di dalam melaksanakan ajaran agama, mesti harus memiliki hujjah, memiliki dasar. Dasarnya adalah Quran dan hadis. Lalu kalau kita hubungkan kata hujjah dengan huruf jar, yaitu an, misalnya hajjaitu anil ma'asi, kita di bulan Dzulhijjah ini ditekankan betul untuk menghindar dari segala macam pelanggaran-pelanggaran. Kenapa? Karena Dzulhijjah itu termasuk bulan haram, bulan mulia. Kan bulan mulia disebutkan oleh Al-Qur'an di dalam surat At-Taubah, inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Bahwasanya hitungan bulan dalam satu tahun itu jumlahnya 12 bulan, dan di antara 12 bulan itu minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Yaitu ditafsirkan bulan haram itu oleh Rasulullah adalah yang pertama Dzulqa'dah kemarin, Dzulhijjah sekarang, Muharram yang akan datang. Berturut-turut 3. Lalu yang satu terpisah, yang satu adalah bulan Rajab. Ini makanya di bulan-bulan ini banyak terutama di awal-awal Islam ada larangan-larangan tertentu yang harus dihindari, antara lain adalah berperang di bulan haram itu. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, ini berkaitan dengan Dzulhijjah. Lalu yang kedua berkaitan dengan keteladanan Nabiullah Ibrahim. Tadi saya sudah sampaikan bahwa bulan Dzulhijjah itu identik dengan bulannya Nabi Ibrahim. Karena apa? Karena ibadah yang dilakukan di bulan Dzulhijjah itu semuanya mengacu kepada perjalanan hidup Nabi Ibrahim dan keluarganya. Kurban juga dilakukan, permulaannya adalah oleh Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk mengorbankan Ismail. Termasuk ibadah haji adalah napak tilas perjalanan Nabi Ibrahim dan keluarganya, yaitu Siti Hajar dan Ismail alaihissalatu wassalam. Adakah yang patut diteladani oleh kita dari sosok Nabi Ibrahim? Banyak sekali. Bahkan mengapa kita harus meneladani apa yang pernah dilakukan dan disyariatkan kepada baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kalau dalil Quran sudah jelas. Misalnya di dalam surat Al-Imran misalnya, kalau tidak salah surat Al-Imran ayat 97, Qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Kata Allah, katakanlah benarlah Allah. Katakanlah wahai Muhammad, benarlah Allah. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Oleh karena itu, ikutilah oleh kalian millah Ibrahim hanifan, yang lurus. Millah itu kalau secara bahasa identik dengan din. Artinya agama. Millah itu juga berarti syariat, ajaran yang dibawa atau ajaran yang disampaikan oleh baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan ternyata banyak sekali millah atau syariat-syariat yang dulu pernah disampaikan oleh atau dulu disyariatkan kepada Nabi Ibrahim, lalu dilanjutkan oleh syariat kita, Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya khitan. Maka di dalam hadis ada sebuah hadis mengatakan khamsun minal fitrah. Ada 5 atau khamsun min sunanil mursalin. Ada 5 hal termasuk bagian dari sunnah-sunnah para rasul. Itu termasuk sunnahnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Yang pertama adalah al-khitan, ya, berkhitan bagi kaum laki-laki. Kemudian yang kedua adalah qasus syarib, merapikan kumis yang senang kumis, ya, termasuk jenggot, ya, merapikan, dirapikan. Kemudian taklimul adfar, memotong kuku, ya. Kemudian mencabut bulu ketiak, itu termasuk sunnah, ya. Mencukur atau mencabut bulu ketiak. Berapa Pak? Sudah 4. Jadi khitan, kemudian
memotong kumis, kemudian mencabut bulu ketiak, kemudian yang keempat apa tadi? Memotong kuku. Yang kelima juga mencukur bulu. Saya tahu tempatnya tapi saya nggak mau mengucapkannya. Itu 5 hal itu adalah sunnah yang diajarkan oleh para nabi sebelum baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini, jadi alasannya yang pertama adalah tadi kita dituntut untuk mengikuti. Lalu yang kedua juga di dalam surat Al-Mumtahanah surat 60 ayat 4 dan ayat 6 secara tegas Allah menyatakan qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wa mamma'ah. Sungguh telah ada bagi kalian, kata Allah, suri teladan yang baik yang ada pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Jadi jelas kita disuruh mengikuti, mencontoh. Hanya ada 2 orang nabi yang oleh Allah disebut dengan uswah hasanah. Yang pertama Nabi Ibrahim di surat Al-Mumtahanah surat 60 ayat 4 dan ayat 6. Lalu yang kedua Nabi Muhammad SAW jelas dalam surat 33 surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suri teladan yang baik. Baik, waktunya tinggal sedikit lagi. Nah, uswah apa yang patut diteladani di antara uswah-uswah yang diberikan oleh yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam? Kita lihat misalnya dalam sebagian doa Nabi Ibrahim yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Misalnya yang diabadikan di dalam surat 26 surat Asy-Syu'ara, Nabi Ibrahim berdoa begini, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-sholihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im. 3 ayat ini tapi isinya 4 permohonan. Dan ini saya kira semua kita umat Islam, orang beriman ingin memiliki apa-apa atau ingin menjadi apa yang menjadi doa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Yang pertama, Rabbi habli hukman. Ya Allah, anugerahilah aku hukman, hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu banyak sekali maknanya. Misalnya hikmah itu dipahami oleh Ibnu Abbas sebagai ilmu pengetahuan. Jadi ketika kita mau minta kepada Allah, ketika Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, habli hukman, itu artinya beliau sedang meminta, ya Allah, berilah kami ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan ini bisa mengantarkan seseorang untuk mengenal Tuhan. Ilmu pengetahuan juga dijadikan sebagai dasar ketika kita beribadah. Ibadah tanpa ilmu pengetahuan, ibadahnya sia-sia. Ya. Maka Al-Imam Ibn Ruslan di dalam kitabnya Az-Zubad namanya, beliau mengatakan bahwa wa kullu man ya'malu wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Nah ini. Setiap orang yang beramal, setiap orang yang beraktivitas, setiap orang yang beribadah, tapi bi ghairi ilmin, tanpa didasari oleh ilmu pengetahuan, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amal perbuatannya mardudah, tertolak dan tidak diterima. Contoh yang paling gampang, yang paling kecil saja, berwudu. Kalau kita tidak tahu caranya, tidak tahu ilmunya berwudu, ya wudunya tidak sah. Apalagi sholat, apalagi puasa, apalagi haji, dan sebagainya dan sebagainya. Mesti harus ada ilmunya. Sholatnya harus ada ilmunya. Ilmu bagaimana cara sholat yang benar, nah, supaya sholatnya diterima.
Ini. Maka Nabi Ibrahim, habli hukman, ya Allah berilah kami, anugerahilah kami hikmah. Nah, oleh karena itu kita sebagai orang beriman, sebagai umat Nabi Muhammad harusnya senantiasa menuntut ilmu, belajar, terus belajar, menambah wawasan-wawasan kita. Karena di dalam agama kita diajarkan bahwa menuntut ilmu itu tidak ada batas akhirnya. Batas akhirnya adalah ketika kita sudah di liang lahat. Yang kedua, wa alhiqni bis solihin. Nabi Ibrahim minta kepada Allah agar digolongkan ke dalam kelompok orang-orang yang soleh. Loh, beliau itu sudah jadi nabi. Bahkan beliau itu termasuk di dalam 25 rasul itu termasuk salah satu dari ulul azmi, ya kan? Nabi-nabi yang memiliki gelar ulul azmi, Ibrahim, Nuh, Musa, Isa, Nabi Muhammad. Orang yang memiliki tingkat kesabaran dan tingkat perjuangan yang luar biasa, ulul azmi ini. Kok beliau masih minta wa alhiqni bis solihin, minta digolongkan kepada orang-orang yang soleh. Apa itu soleh? Soleh itu kalau Imam Nawawi Al-Bantani mendefinisikan soleh itu as-solihun humul qaimuna bihuquqillah wa huquqi ibadih. Orang soleh itu adalah orang yang mampu menegakkan hak-hak Allah, kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, dan mampu menegakkan hak-hak antar sesama kita. Nah, saya ingin menggambarkan yang paling gampang saja. Soleh itu artinya patut. Suami kepada istri patutnya bagaimana? Patutnya adalah memberikan nafkah, ya kan? Memberikan nafkah dengan baik, menghormati, kemudian menyayangi, ya kan? Begitu. Patutnya suami itu begitu. Kalau ada suami yang tidak melakukan itu, berarti belum soleh. Itu kira-kira begitu. Patutnya istri kepada suami mentaati perintahnya, ya kan? Menghormati, ya kan? Melayani dengan sebaik mungkin. Kalau ada istri yang sudah seperti itu namanya istri yang solehah. Pantasnya kita dengan tetangga itu bagaimana? Pantasnya kita dengan tetangga ya akur, ya saling menolong, saling membantu, saling menghargai dan sebagainya. Kalau ada tetangga yang sudah seperti itu namanya tetangga yang soleh. Kepatutan, kepantasan masing-masing kita. Oleh karena itu kesalehan seseorang itu berbeda-beda. Pantasnya seorang pemimpin, seorang wali kota, seorang bupati misalnya tidak diukur seberapa lama dia di masjid. Tidak. Pantasnya seorang wali kota, seorang pemimpin, seorang gubernur, seorang bupati adalah memikirkan rakyatnya, bekerja di kantor. Itu. Kalau perlu melihat bagaimana kehidupan rakyat yang dipimpinnya itu. Bukan lantas kalau seorang bupati setiap hari iktikaf di masjid lalu dia disebut soleh, tidak. Karena kesolehan buat dia adalah bagaimana dia melaksanakan tugas dan amanah yang diembankan kepada dia. Nah, itu kira-kira begitu soleh. Nah, oleh karena itu Nabi Ibrahim minta, ya Allah, kelompokkan aku ke dalam kelompok orang-orang yang soleh. Karena apa? Kalau sudah masuk kelompok soleh sudah aman. Dalam arti meskipun kesolehannya itu tidak sama dengan golongan yang sudah ada di dalam, tetapi paling tidak dia sudah menyandang gelar sebagai orang yang soleh. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga permohonan Nabi Ibrahim itu waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Lisan itu artinya lidah. Sidqin artinya benar. Nabi Ibrahim minta kepada Allah agar dijadikan orang yang lisannya selalu mengucapkan kata-kata yang benar. Ini pendapat yang pertama. Tetapi juga ada pendapat yang lain mengatakan bahwa yang dimaksud lisana sidqin fil akhirin adalah buah tutur yang baik untuk orang-orang yang datang sesudahnya. Maksudnya apa? Dikenang hidupnya, dikenang
dikenang hasil karyanya, dikenang segala produk kehidupannya, karena kehidupannya baik sehingga dikenang. Buat kita mungkin tidak usah muluk-muluk nama kita tercatat di dalam buku sejarah yang tebal, nggak perlu saya kira. Tapi paling tidak kita dikenang oleh anak cucu kita. Oh iya, dulu nenek kami, dulu kakek kami itu begini-begini dan sebagainya, yang baik-baiknya. Nah, untuk menjadi seperti itu tentu tidak mudah. Ya seperti perjuangan Nabi Ibrahim, tidak mudah untuk menjadi orang yang dikenang sampai sekarang. Sehingga namanya itu senantiasa disebut oleh kita setiap hari, mengiringi, mendampingi nama baginda Rasulullah SAW. Kapan itu? Ketika kita tahiyat akhir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu waj'alli lisana sidqin. Nah, kita agar dikenang, maka kita harus menampilkan peri kehidupan yang baik, tentunya mencontoh kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Lalu yang terakhir, waj'alni min warathati jannatin na'im. Nabi Ibrahim minta kepada Allah agar menjadi pewaris-pewaris surga. Pewaris surga. Menjadi pewaris. Apa itu waris? Waris. Oh, di situ sebutnya waj'alni min warasati jannatin na'im. Warasah itu jamak dari kata waris. Waris itu artinya orang yang memperoleh sesuatu secara cuma-cuma. Nah, kata Pak Quraisy, kalau kita mau mengandalkan amal soleh kita untuk membeli surga, maka masih jauh gitu. Bagaimana tidak? Kita sholat masih belum mantap betul, masih belum khusyuk betul, dari mulai takbiratul ihram sampai salam, ya kan? Kita melakukan ibadah-ibadah lain kadang-kadang masih dibarengi dengan sifat dan sikap yang tidak berkenan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita disuruh berlaku, meminta seperti apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim, waj'alni min warasatil. Ya Allah, jadikanlah aku menjadi pewaris-pewaris surga. Meskipun amalku masih seperti ini, amal solehku masih seperti ini, masih sedikit. Nah, misalnya gitu. Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita untuk itu. Padahal beliau nabi, beliau rasul, beliau bahkan oleh Allah dijadikan sebagai kekasih. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, sebagai kekasih. Tapi beliau masih minta, menunjukkan ketawaduan Nabi Ibrahim. Dia minta dikelompokkan dalam orang soleh, minta dijadikan lisana sidqin fil akhirin, buah tutur yang baik di masa yang akan datang. Kemudian minta dijadikan pewaris-pewaris surga. Mudah-mudahan kita meneladani Nabi Ibrahim dari sisi ini aja dulu lah. Ya, dari sisi ini, dari sisi 4 doa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, kita berupaya menjadi orang soleh. Dan kita minta kepada Allah agar kita diberi hikmah, ilmu pengetahuan yang mengantarkan kita melakukan ibadah dengan baik. Dalam kata lain, kalau kita punya ilmu pengetahuan adalah ilmu pengetahuan atau ilmu yang amaliyah dan amaliyah yang ilmiah. Ilmu kita yang kita punyai diamalkan, dan amal yang kita lakukan berdasarkan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir tadi, warasati jannatin na'im. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengelompokkan kita dalam kelompok orang-orang yang soleh. Allah Subhanahu wa taala memberi kita ilmu pengetahuan yang manfaat dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita kelak setelah kita tiada menjadi buah tutur yang baik, paling kita di lingkungan kita atau di keluarga kita. Dan yang terakhir, kelak di akhirat kita dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang yang mewarisi surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan waktu yang diberikan pada saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, semoga bermanfaat bagi kita. Amin. Mari kita perbanyak ibadah dan kebajikan serta berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah ini, serta berkorbanlah. Kita masuki sesi tanya jawab. Kami persilahkan beberapa bapak-bapak dengan menyebutkan nama. Monggo, Pak.
Dua, Pak Miftah sama Pak Harun. Dulu Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jib sebagai pembawa acara dan pada Ustadz saya juga ucapkan terima kasih banyak telah memberikan banyak wejangan-wejangan untuk kita semua ya. Pak Ustadz saya mau nanyain untuk haji dan umrah itu kita mengeluarkan dana, tenaga, waktu yang tidak terhingga besarnya Ustadz. Yang mau saya tanyakan nih cuma nggak begitu rumit Ustadz ya. Bagaimana sinkronisasinya sholat suruk yang kita laksanakan cuma 2 rakaat, yang ibadahnya sama dengan haji dan umrah. Cukup sekian Ustaz. Terima kasih. Nama saya Rusdi Harun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satu ya Pak. Satu-satu aja. Iya. Betul. Tentang sholat syuruk yang dilakukan setelah matahari terbit, ya kan? Matahari muncul. Sholat syuruk. Memang itu ada hadis yang mensunahkan itu. Tentu bukan dalam arti persis seperti orang ibadah haji yang tadi Bapak sampaikan, bahwa ibadah haji itu kan ibadah kumulatif dari ibadah-ibadah sebelumnya, ibadah-ibadah lainnya. Ibadah zakat ada di situ, ya kan, mengeluarkan harta. Kemudian ibadah badaniyah, ya sholat di situ. Kemudian ibadah maliyah yang tidak tanggung-tanggung tadi ibadah. Jadi haji itu ada merupakan ibadah gabungan antara ruhaniyah, jasadiyah, maliyah. Bukan hanya ruhani saja, jasad juga, maliyah juga. Nah, di situ disebut di dalam sebuah hadis kan Rasulullah menyatakan bahwa al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Buat orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dengan baik, yang disebut dengan haji mabrur, maka tidak ada balasannya kecuali surga. Sementara di dalam hadis tentang sholat syuruk, sholat sunnah itu diumpamakan seperti, tentu kalau seperti itu tidak persis sekali, seperti orang melaksanakan ibadah umroh dengan sempurna, seperti orang melaksanakan ibadah haji dengan sempurna. Ya, jadi ini sebenarnya hadis ini tentang sholat syuruk itu untuk memberi semangat, ya, mendorong kita, ya, agar kita melakukan ibadah yang jarang sekali, bahkan mungkin barangkali tidak semua orang tahu. Saya juga dulu nggak tahu ketika saya belum membaca Al-Fiqhul Islamu Adillatuh karangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Saya tidak tahu ketika ditanya apa ada ya sholat sunnah syuruk gitu. Ternyata memang ada hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Ya, saya kira jadi ini untuk memberikan dorongan kepada kita agar memperbanyak. Ya. Dan juga buat orang-orang yang tidak mampu melaksanakan ibadah haji karena secara finansial dia tidak punya istitoah untuk itu, ini paling tidak ada rasa, saya punya kesempatan juga untuk memperoleh pahala seperti orang berhaji. Kira-kira begitu Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sangat menghargai tausiah Pak Kiai ini karena mengingatkan kita agar supaya amal ibadah kita lebih baik. Yang begini yang kami butuhkan sebenarnya, sehingga tausiah pengajian begini itu bisa membawa saya pulang itu untuk mengingat-ingat pada diri saya khususnya, apa amal ibadah saya yang kurang, maksiat yang saya lakukan, dosa yang sudah saya lakukan, sehingga saya bisa menambah amal ibadah saya yang lebih baik. Terima kasih Ustadz. Yang kedua saya tanya begini, kita semua sudah tahu di berita itu bahwa wukuf itu akan terjadi pada hari Jumat yang akan datang.
itu tanggal 9, kalau tidak tanggal 9 ya, Dzulhijjah. Dan kita disunatkan untuk puasa Arafah. Bahkan Rasulullah juga mengatakan tarwiyah, jadi 8-9 itu. Nah kalau wukufnya hari Jumat, kita di sini diminta puasa hari wukuf itu. Lalu pemerintah menyatakan Idul Adha itu hari Ahad tanggal 5. Jadi wukufnya itu tanggal Sabtu di sini. Saya ingin tanya yang benar yang mana itu, Mekah atau Mekah itu karena tanah suci. Pusatnya orang seluruh dunia untuk melakukan wukuf itu pada hari Jumat. Kok Indonesia hari Sabtu itu wukuf apa itu? Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah persoalan klasik penentuan awal bulan Hijriyah itu di Indonesia selalu ada perbedaan karena perbedaan cara menghitung atau metode. Yang satu menggunakan hisab saja, yang satu menggunakan hisab dan ru'yah. Yang dipegang oleh Departemen Agama, hisab dan ru'yah. Orang meru'yah, melihat hilal itu tidak mungkin bisa kalau dia tidak hitung dulu posisi bulan. Gitu. Jadi sebenarnya kalau begitu ru'yah itu hanya untuk verifikasi. Posisi bulan itu sudah dalam hitungan sudah sekian derajat. Bisa dilihat apa tidak? Nah, ini juga pembahasannya lama. Saya bulan puasa kemarin ngikuti itu Pak, ngikuti pelatihan bagaimana hisab dan ru'yah. Ya rumit memang. Itu ada imkanur ru'yah, kemungkinan bisa diru'yah, ada wujudul hilal, ada wujud, ada imkan. Kalau wujudul hilal itu artinya bulannya sudah pasti ada meskipun tidak bisa dilihat karena dia umurnya hanya sebentar. Itu namanya wujudul hilal. Ini tidak dipegang, tidak diambil oleh Departemen Agama. Yang diambil oleh Departemen Agama adalah imkanur ru'yah. Kalau imkanur ru'yah berarti posisinya harus sekian derajat, kemudian umurnya harus sekian jam. Nah, sekarang begini saja Pak, yang gampang. Saya juga karena tidak ahli-ahli di dalam soal hisab ru'yah gitu, saya hanya ngikuti 1 hari itu tentang pengetahuan hisab dan ru'yah. Ya, begini, dalam kita beragama di Indonesia ini, kita boleh, misalnya kalau ada 2 pendapat ya, kalau Muhammadiyah jelas dia sudah menentukan bahwa Idul Adha jatuh hari Sabtu, karena beliau sudah menghitung metodenya pakai hisab. Nah, hisab. Jadi nggak perlu ru'yah. Nah, sementara Departemen Agama sudah memastikan bahwa tanggal 1-nya jatuh hari Jumat, maka Arafah tanggal 9 bukan Arafah. Tanggal 9 Dzulhijjah jatuhnya pada hari Sabtu dan Idul Adha jatuh pada tanggal 10 itu hari Minggunya. Kalau kita mau ikut yang diputuskan oleh pemerintah, maka sesuai dengan himbauan pemerintah, kalau Idul Adha tanggal 10, ya puasa Arafahnya hari Sabtu. Tapi kalau kita mau ikuti fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah yang sudah memastikan diri duluan tadi hari Sabtu Idul Adha, maka kalau begitu otomatis dia sama dengan yang terjadi di Arafah hari Jumat. Nah itu saya nggak mau berpolemik bagaimana mana yang benar mana yang salah, karena semua dua-duanya adalah ijtihad, ya kan? Ijtihad semua. Yang di sana juga ijtihad juga. Ya, kita juga ijtihad. Departemen Agama ijtihad, Muhammadiyah juga ijtihad melalui perhitungan. Ya.
ru'yah. Tapi dia pedomannya wujudul hilal itu, Ya, bukan ingkar ru'yah. Ya. Kalau Tidak. wujudul hilal itu berarti tidak bisa diru'yah, wujudnya sudah ada tapi belum bisa sampai bisa dilihat. Jadi dan kebetulan ijtihadnya Muhammadah cocok dengan umat seluruh dunia di Mekah itu. Indonesia kok nyeleleh sendiri. Itu yang saya tanya. Iya. Bisa diikutikah atau tidak gitu. Terima kasih. Silakan. Saya tidak nambahkan, dan saya rasa tidak perlu terjadi polemik sebenarnya kalau sederhana saja kita. Wukuf itu adanya di Arafah dan sudah ditentukan di Arafah itu hari Jumat. Saya rasa kalau tidak ada wukuf lain selain di Arafah menurut saya. Itu jelas kalau bahasa Inggrisnya cetowelo-welo gitu loh. Bahwa hari Jumat itu adalah di Arafah wukuf berarti hajinya haji akbar sehingga gitu. Dengan logika apapun menurut saya, apalagi dengan logika waktu, bahwa Arab itu adalah mundur 4 jam setelah kita gitu. Saya rasa kok ya susah ya, kalau kita guna, saya nggak ngerti penghitungan ru'yat, hilal dan sebagainya, saya tidak paham. Nah ini kan sangat aneh Rob, nggak usah pakai pinter-pinteran lah, nggak usah pakai ilmunya, maaf saya juga nggak tahu Muhammadiyah apa, NU apa, sama hanya saya ingat tuh Gus Dur gitu loh, saya tanya, Gus, Indonesia itu apakah negara demokrasi? Bukan. Apakah negara liberal? Bukan. Apakah negara komunis? Bukan. Nah, Indonesia negara apa, Gus? Negara bukan katanya begitu. Nah, jadi saya rasa itu saja, Bro. Terserah monggo. Saya rasa saya kasihan kalau Pak Ustadz harus menentukan bahwa fatwanya hari ini di sini gini, nanti Bapak bisa. Ya. Makanya ya saya begini, kalau saya kita ikuti yang mana silahkan aja gitu. Keyakinan kita ikuti fatwa Muhammadiyah ya monggo, kalau kita mau ikuti fatwanya pemerintah ya silahkan juga. Kayak saya misalnya, saya di Komplek Angkatan Laut karena masjidnya pemerintah, ya saya ikuti pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ansari. Sebenarnya tadi saya udah boleh bertanya, cuman dari luar nggak kelihatan. Ada beberapa, maaf nih waktunya. Pertama yang agak menarik untuk yang hilal dan hisab tadi wukuf. Saya juga sependapat sebenarnya bahwa kalau Idul Fitri kita bisa berhitung-hitung, tapi kalau Idul Adha wukufnya cuma satu gitu ya, ikutin yang satu tempat gitu. Itu karena itu. Oke, yang selanjutnya adalah awalnya tadi adalah mana yang lebih utama 10 hari awal Zulhijjah maupun 10 hari akhir Ramadan. Kebetulan sekali beberapa hari yang lalu di sholat Jumat khatibnya berbicara tentang itu. Memang seperti ada beberapa pendapat dan juga dispute. Akhirnya khatib itu berkata bahwa ada seolah-olah ada kesepakatan bahwa 10 hari Zulhijjah paling utamanya pada harinya, seolah kayak hari siang. Tapi 10 hari terakhir Ramadan yang paling utamanya pada malam hari. Iya. Seolah kayak gitu sepakat. Jadi tolong yang terakhir adalah waktu lagi Rasul kita tadi di dunia doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang terakhir adalah kita masuk surga dan juga bertemu dengan Allah, melihat Allah. Saya pernah membaca hadis bahwa waktu lagi Rasul Mi'raj, Rasul tidak langsung melihat Allah, itu ada hijab di situ. Jadi apakah memang nantinya kita melihat atau bertemu tetap dengan hijab atau batas atau itu aja, Ustaz. Terima kasih. Ya, yang kedua, yang pertama nggak usah dibahas lagi. Yang kedua tentang perbedaan pendapat tentang 10 hari. Memang para sahabat juga para ulama berbeda-beda pendapat. Ada yang menafsirkan 10 hari yang dimaksud tadi termasuk Ibnu Abbas itu adalah 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Ikrimah menyebutkan 10 hari
di akhir Ramadan dan sebagainya. Oleh karena itu, saya kira ini dapat dikompromikan bahwa dua-duanya 10 hari pertama Dzulhijjah itu juga karena memiliki keutamaan di mana ada hari Arafah. Kemudian 10 hari terakhir di bulan Ramadan karena ada Lailatul Qadar. Jadi clear kalau gitu. Jadi dua-duanya kita patut untuk menyikapi kemuliaan 20-an hari itu. Lalu yang ketiga tentang apa tadi, Pak? Iya, bertemu dengan Allah. Ada dua kubu. Kubu yang pertama mengatakan tidak mungkin. Karena Rasulullah sendiri ketika Mi'raj tidak bertemu juga, meskipun oleh Al-Qur'an disebutkan beliau amat sangat dekat. Ya, di surat An-Najm, "Tsumma dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna." Begitu dekatnya, ya. Tetapi tidak melihat. Nah, ulama yang mengatakan bahwasanya bisa saja itu kan karena di dunia tidak bisa melihat. Nanti di akhirat Allah berikan kesempatan, karena terbukti dalam surat Al-Qiyamah, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah mereka berseri-seri karena mereka melihat Tuhannya. Nah, persoalannya sekarang bagaimana memahami melihat, iya kan? Tapi ada juga hadis yang mendukung. Ada sahabat Nabi yang bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau yang jauh nanti seperti apa kita?" Kayak nonton konser kira-kira. Dia bayangannya kayak nonton konser. Yang paling depan enak dia bisa melihat langsung. Tapi yang paling belakang kan kelihatannya kecil. Gitu. Kata Rasulullah, tidak. Seperti kalian melihat bulan purnama. Dari posisi manapun kelihatannya sama, sebegitu bulatnya. Kira-kira itu. Jadi kembali kepada apa iya bisa ru'yah? Memang kita tidak bisa mengatakan pasti iya atau pasti tidak, karena terjadi perdebatan di antara para ulama tafsir, di antara ulama tafsir yang tadi itu yang tidak mungkin. Nah, yang kedua mengatakan mungkin karena memang ayatnya. Ya, saya kira itu, Pak. Saya kira cukup sekian, Pak. Waktu sudah ini. Terima kasih kepada Bapak yang telah menjawab pada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh jemaah. Sebelum ditutup, mohon doa yang dipimpin oleh Bapak agar kepada kita diberikan kesehatan, dapat melaksanakan atau menambah ilmu serta melaksanakan ibadah-ibadah dan kebajikan-kebajikan, serta yang sedang melaksanakan ibadah haji dapat diberikan juga kesehatan. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa sallim radallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, wahai Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Allah, yang telah memberikan kami semua dalam kondisi sehat walafiat, memberikan kesempatan kepada kami untuk meringankan langkah kami menuju masjid ini ya Allah, sholat subuh berjamaah, kemudian beriktikaf di dalam masjid ini sambil mengkaji ayat-ayat suci-Mu ya Allah. Ya Allah, itu Tuhan kami, terimalah seluruh amal soleh kami hari ini ya Allah. Terimalah seluruh amal ibadah kami ya Allah, sekecil apapun amal ibadah yang kami lakukan ya Rabb. Ya Ghaffar ya Tawwab, wahai Zat yang Maha Pengampun dan penerima taubat, ampuni kesalahan-kesalahan kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni pula dosa dan kesalahan orang tua kami, anak-anak kami, pasangan kami, saudara-saudara kami ya Allah. Karena hanya kepadamu kami mohon ampun dan hanya kepadamu kami bertobat ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, bimbinglah kami agar kami senantiasa istiqomah berada pada jalan lurus-Mu. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah kami termasuk golongan orang-orang yang soleh. Jadikanlah kami termasuk golongan orang-orang yang sabar. Masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang pandai bersyukur. Masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa kepadamu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami mohon kiranya saudara-saudara kami yang saat ini menjadi tamu-Mu melaksanakan ibadah haji ke tanah suci, berilah mereka kemudahan ya Allah, berikan mereka keselamatan ya Allah, berikan mereka haji yang Engkau terima, haji yang mabrur ya Allah.
kembalikan ke tanah air dalam keadaan selamat dan bawa predikat haji yang mabrur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir subuh ini, mari kita sudahi pertemuan ini dengan baca tasbih kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.